Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Yeay. Ini seru. Jadi di Kupas Berita kali ini kita bakal bahas hal yang serius ya. Ya, yang belum lama ini terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Jadi baru-baru ini tuh ada mahasiswi asal Mataram ya. Dia inisialnya MC. Nah dia ini jadi korban pelecehan seksual. Cuma kayaknya juga inisial si ininya doang deh yang dikasih tahu. Okay. Ya kan, dia ini korban pelecehan seksual, tapi malah jadi tersangka. Dia ini apa sih? Dia ini mahasiswa, mungkin orang magang di hotel gitu ya. Mahasiswa perhotelan, Bang. Gitu. Iya. Lagi magang di hotel, pelakunya ini manajer hotel itu. Terus gimana? Nah terus ceritanya? ceritanya itu dia dipelecehin sama manajernya tuh sampai nyentuh, terus kayak nunjukin kemaluannya, terus Kemaluan abis itu dia. kemaluan si manajer ini, terus kayak ngebandingin, mungkin udah ditelanjangin juga ya, dibandingin tubuhnya si cewek ini sama roti. Buat apaan anjir? Nggak ngerti juga sih kenapa dibanding-bandingin. Terus si cewek kan gak terima, lapor bang ke polisi, cuman laporannya nih nggak diusut karena kurang bukti. Oke. Karena kurang bukti. Nah biasanya nih ini kebiasaan orang Indonesia ya, nggak tahu juga, tapi ini kadang bisa jadi bumerang juga ya. Nah akhirnya si cewek ini ngeviralin kayak apa sih, ngeposting foto si pelakunya, terus kayak ngomong lah di sosmed kalau dia dilecehin bla 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 bla. Nah akhirnya diposting foto si pelakunya. ya. Akhirnya ya udah korbannya dilaporin balik pakai UU ITE. Jadinya Dia sekarang ditahan polisi atau enggak? Sejauh ini belum ada kabarnya, Bang. Tapi si MC-nya ini ngerasa kayaknya gue nggak pernah ada panggilan dari polisi deh. Kok tiba-tiba udah ada pasal undang-undang ITE yang disangkakan ke gue nih. Dipanggil aja buat jadi saksi lah minimal ya. Itu dia nggak pernah sama sekali katanya. Belum pernah ada panggilan polisi yang datang ke dia. Dan tiba-tiba, nih lu kena undang-undang ITE. It sounds weird menurut dia. Aneh aja gitu. Oke, ya weird, memang aneh. Tapi nah sekarang menurut kalian, ini kan kalian perempuan-perempuan muda, kalian seusia kali sama si M. mungkin dia lebih muda karena Bahkan lagi magang kan. Oh iya, nggak kan kadang-kadang orang magang itu menjelang lulus barangkali ya. Mungkin iya bisa. Kejuruan semacam itu. What do you think? Kalian Negra gimana? dulu. Kalau menurut Egra sih memang kadang beberapa kasus misalkan polisi nggak usut, viral di sosmed, mungkin bakalan diusut gitu ya, sama mungkin netizen juga ngebantu. No viral, no justice. Iya. Tapi kalau untuk yang ini kayaknya memang gimana ya, bingung juga ya, karena bukti kan agak susah ya buat ngebuktiinnya gimana gitu. Jadinya entah mungkin nanti si pelakunya kayak ngelemparin kayak ini nih pencemaran nama baik nih atau kayak gimana. Dan itu yang mungkin dilakukan sekarang ya oleh si manajer itu. Tapi ini menurut saya memang itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, apa yang terjadi dengan si MC ini ya. Banyak sekali kasus-kasus serupa terjadi di dalam kasus ini kan di hotel misalnya. Itu kan orang sering mengatakan proses kekerasan seksual atau pelecehan seksual atau bahkan perkosaan itu lazim terjadi karena adanya relasi kuasa yang tak seimbang. Ya, jadi misalnya saya ini bos, kalian adalah orang-orang yang lagi magang sama saya, atau bahkan bekerja tapi sistemnya kontrak, jadi bukan pegawai tetap, ya. Si bos ini kan memang sangat mungkin, atau di dalam banyak kasus itu mengancam dengan mengatakan bahwa ya kalau kamu mau dilanjutin magangnya atau kamu mau dilanjutin kontraknya ya, atau bahkan kalau kamu mau dapat nilai bagus ya kamu harus bersedia melakukan apa yang saya minta, mungkin ya. Iya bisa. Walaupun dalam kasus ini kalau mendengar cerita kamu tadi saya duga nggak sampai telanjang kali. Ya maksud saya adalah ya buktinya dia terus marah dan berteriak atau apa. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya sih, dia lapor aja. Lapor ke polisi. Ya. Lapor langsung lapor. Nah tapi kembali ke tadi. Jadi karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang itu, si orang yang
superior itu yang lebih tinggi posisinya atau yang menentukan hidupnya itu bisa seperti merasa berhak melakukan apapun terhadap si korban ini, Iya. ya. Dan itu lazim atau bukan lazim mungkin kata yang tidak tepat, tapi berulang kali terjadi di berbagai tempat ya, di tempat kerja, bahkan kalau Anda juga kalian pernah dengar ini terjadi di kampus-kampus gitu ya. Dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa. Mudah-mudahan kalian tidak pernah mengalaminya ya. Pernah dengar di kampus? Kalau di Nah, kampus kalau denger. Tapi untungnya nggak pernah jadi korban. Oke, di kampusmu sendiri. Iya. Oke, ada yang begitu dosennya? Sempet kalau di kampus aku ya sempet rame sih bang katanya. Sempet rame. Iya, cuman kan kayak kabar burung aja ya, isu-isu seliweran. Dosen prodi ini katanya ngelakuin itu, cuman untuk kabar lebih lanjutnya kurang Iya, tahu karena iya. beda program studi kan. Nah, itu jadi kembali ya, ini lazim terjadi. Kedua, tapi si perempuan ini ternyata punya kesadaran yang tinggi ya. Buktinya dia kemudian melapor ke polisi. Tapi di sini ternyata persoalannya tidak lebih sederhana. Jadi seperti kamu bilang tadi Egra, salah satu masalah terbesar dalam pembuktian kekerasan seksual adalah bukti. Iya. Ya, coba bayangkan deh, apa yang bisa dibawa oleh si MC itu ke polisi untuk menunjukkan bahwa dia tadi seperti kamu katakan kan, dia mungkin dipegang-pegang, ya, laki-laki itu menunjukkan mungkin alat kemaluannya, penisnya gitu ya. Kemudian apalagi dibandingkan dengan roti, walaupun dibandingin sama roti. walaupun saya nggak ngerti ya. Sebenarnya itu nggak tahu juga ya Apa gimana konteksnya gitu. Iya. Dibandingin. Gimana caranya dan kenapa dibandingin sama roti gitu ya? Iya. Kalau bukti kan mungkin ini ya bang, kayak istilahnya visum. Kalau misalnya dia sampai pada tahapan dia diperkosa. Atau ada Dilecehkan, kekerasan, dilecehkan misalnya, ya, secara fisik ya. Ya ada something lah yang istilahnya bisa diambil sampelnya buat dicek dia beneran jadi korban. Ya misalnya atau enggak. apakah ada Dan, luka atau ya, apa gitu ya. Apa ya, kayak bukti termudahnya adalah CCTV. Kalau memang Oke. kejadian magang ya, misalnya pelecehannya terjadi, misalkan kalau hotel kayak di lorong gitu ya, cuman ya ada CCTV gitu kan bang kalau di lorong-lorong Ya, betul, hotel. betul. Nah kayak different case, beda cerita kalau dia kejadiannya di kamar. Nggak mungkin dong hotel Nggak ada mungkin. CCTV kan. Mudah-mudahan enggak sih. Ya, iya susah. Bang, masalah anak-anak zaman sekarang nih nggak tahu ya ini dia ngirimin foto alat kelaminnya itu emang ngirim foto atau ngirim video atau dia nunjukin langsung. Ya. Kalau misal anak-anak zaman sekarang kan banyak yang kayak ya orang-orang aneh lah ngirim. Iya. Kalau ngirim kan ada jejak digitalnya. Iya, kan? ada bisa Ya. di screenshot atau apa ya. gitu kan. Tapi kalau nunjukin gimana gitu? Gimana cara? Itu difoto. Foto. Iya, iya. Atau harusnya dia bawa alat perekam, jadi percakapannya bisa direkam. Tapi siapa sih yang bawa alat perekam? Kayak siapa sih yang nggak menduga bakal terjadi hal seperti itu Iya. ke depannya Iya. gitu. Jadi kekerasan seksual semacam itu memang sulit sekali pembuktiannya, ya. Mungkin bukti lain tadi kamu menyebut ada CCTV atau visum gitu ya. Atau kalau ada orang yang mendengar, Oh, saksi. ada saksi. Cuman ya. nggak tahu kenapa bang, maaf aku potong ya. Ya. Kayak entah kenapa feeling aku, kayak perasaan aku, kalaupun misalnya ada saksi, entah kenapa pasti saksi ini seperti dibungkam, seperti tidak Tergantung, ya, tergantung. Jadi maksud saya gini, tergantung tuh artinya gini. Apakah saksinya adalah orang yang hidupnya bergantung pada si pelaku? Oh, Misalnya karyawannya. iya. Kalau karyawannya itu biasa takut. Jadi sangat wajar dia memilih untuk tidak bicara, ya. Oke. Tapi kalau ada orang lain, misalnya sesama peserta magang, kan biasanya di satu kali waktu bisa lebih dari satu peserta magang kan. Kalau mereka mau sama-sama kemudian melapor bisa. Ya. Atau ada tamu lihat gitu ya, mendengar, nah, Bisa. baru bisa. Tapi ya kembali ke kita bayangkan itu terjadi pada diri kalian nih ya. Sebetulnya peluang bahwa ada CCTV, peluang bisa ada visum, peluang ada yang menjadi saksi juga tidak tinggi-tinggi amat, ya. Kemungkinan besar justru tidak ada. Nah, ketika itulah, jadi ketika tadi dikatakan polisi mengatakan tidak ada bukti ya. Nggak ada. Ya, ada. ya kan polisi Kurang bilang buktinya. kurang bukti. Kita harus paham ini bukan karena polisinya malas kali ya. Ada juga polisi malas ya. Ada. Cuman barangkali dia bilang, aduh Bapak, Mbak,
kalau Mbak cuma ngasih kita laporan semacam ini, sulit bagi kami untuk menindaklanjutinya, ya. Tapi walaupun betul barangkali sebagian akan bilangnya paling nggak dipanggil lah si pelaku itu ya untuk ditanya. Tapi memang pembuktiannya tidak mudah sama sekali. Ya, dan pasti akan sangat sulit untuk diselidiki gitu. Sulit sekali penyelidikan. Jadi jangan perkosaan atau pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah salah satu tindak kekerasan yang sering terjadi antara lain atau berulang-ulang terjadi karena tadi kelemahan pada bukti, kelemahan pada saksi, orang cenderung tidak milih untuk tidak bicara, apalagi misalnya kadang-kadang ada aja orang udah ngelihat tapi ngelihat misalnya taruhlah si MC itu taruhlah cantik, seksi gitu misalnya. Terus akan dibilang bahwa ya dianya sih pakai pakaian semacam itu. Semacam menormalisasi lah Iya. ya, karena istilahnya tampilan luarnya doang gitu. Jadi yang salah si korban. Sering kali korban malah yang ya lu baju begitu ya wajar aja. Iya, jadi korban yang disalahin ya. Iya. jadi korban disalahin. Jadi hati-hati nih jadi perempuan ya. Ya kamu betul-betul harus senantiasa aware tuh. Kalau diajak oleh atasanmu ke sebuah ruangan hanya berdua dan itu sepi, memang harus ada perasaan menjaga diri yang ekstra gitu loh. Curiga, trust issue itu Curiga, harus. trust issue. Kayak, ini ngapain nih? Apa nih? Jadi sih. Tapi Bang, sering gak sih maksudnya ada beberapa kasus yang memang sebenarnya dia korban, tapi karena entah mungkin sebenarnya MC ini gak ada niat kemana-mana ya, karena kayak cuman pengen nih loh pelakunya dia nih gitu. Dan pada akhirnya berujung undang-undang ITE gitu, dia yang dilaporin. Oke. Apakah sesering itu kasusnya terjadi? Nah, dalam kasus ini kasus, jadi hal ketiga nih ya, hal ketiganya adalah bahwa jangan terlalu mudah merasa leluasa untuk misalnya gini, taruhlah MC itu mengalami ancaman kekerasan tadi atau bahkan tindak kekerasan seksual ya, tapi dia nggak punya bukti. Terus dia punya foto si pelaku, terus dia upload di medsos dia, Instagram dia, terus dia cerita bahwa orang ini adalah orang yang kemarin mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap dia. Itu dengan sangat mudah akan dimanfaatkan oleh si pelaku tersebut untuk menyerang balik si korban. Karena satu, kan nggak ada buktinya. Iya. Ya, nggak ada bukti bahwa dia memang melakukannya. Dan kalau tidak ada bukti bahwa dia melakukannya dan kemudian si korban menuduh dia melakukannya, maka dia bisa bilang mana buktinya. Kalau nggak punya bukti, dia akan bilang kalau gitu kamu sedang berusaha mencemarkan nama baik saya. Nah, jadi makanya ini jadi berganda nih ya, berlipat-lipat persoalan yang dihadapi oleh korban kekerasan. Nah, karena itu ini pelajaran buat kamu berdua dan juga buat para penonton, baik yang perempuan-perempuan yang muda atau yang punya anak perempuan gitu ya. Hati-hati, kalian bisa marah tapi kemudian jangan sampai kemarahan kalian ternyata dimanfaatkan untuk menyerang balik kalian. Iya benar. Ya, nah dalam hal ini saya mau cerita nih, saya pernah terlibat dalam upaya untuk menyelamatkan seorang korban. Kalau ini korban kekerasan seksual beneran, ya, jadi korban perkosaan, ya. Tapi seperti tadi kamu juga sadari, bahkan perkosaan kekerasan yang betul-betul perkosaan artinya ada penetrasinya, gitu, ada pemaksaannya. Tapi misalnya nggak sampai ada rekamannya, gitu, itu juga sulit dibuktikan. Nah, kasus dia adalah seorang pegawai lepas ya, jadi bukan pegawai tetap di sebuah instansi di Indonesia. Dia ditempatkan di sana dengan sistem kontrak untuk membantu atasannya. Atasannya ini udah cukup tua ya, mungkin seusia saya kali ya. Nah, si atasannya itu membantu si korban ini, misalnya taruhlah gajinya kan cuma berapa gitu ya, tapi dia kuliah atau ingin kuliah, dibiayain kuliahnya, dibantu biaya kuliahnya. Tapi kemudian si bos ini dengan satu dan lain cara berusaha meniduri si korban ini. Kadang
bukan kadang meniduri, ada beberapa kali meniduri, tapi dengan paksaan. Artinya kalau kamu baca definisi, kan sekarang udah ada undang-undangnya tuh, apa? TPKS. TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual. Nah, meminta imbalan hubungan badan untuk sesuatu yang bisa diberikan sebagai seorang atasan, ya, dan sebetulnya si korbannya itu tidak bersedia melakukannya, itu udah termasuk TPKS tuh. Iya, Ya. pemaksaan. Nah, jadi dia melakukannya sampai ada 2 kali. Jadi berulang, oke? Nah, tapi ketika dia berusaha melakukan lagi, si bosnya ini, si perempuan ini menolak dan membuat si bosnya marah. Nah, gara-gara bosnya marah, itu jadi rame di kantor. Akhirnya si perempuan itu bicara melalui media sosial kantor, atau apa, kayak WA group ya, ya grup di kantor, bahwa saya melakukan ini karena saya sudah pernah mengalami dia waktu itu, saya lupa apakah sudah sampai menyebut dia diperkosa atau sekedar mengalami kekerasan seksual. Itu jadi meledak rame. Terus saya dimintai bantuan. Kebetulan saya kenal sama orangnya gitu ya, si korban ini. Dia cerita-cerita, saya bilang, wah ini harusnya nggak berhenti pada hanya mengangkatnya di WA group ini, tapi bicarakan sama atasan-atasan. Jadi ini juga saya supaya jangan lupa, buat Anda yang mungkin mengalami kekerasan seksual, langkah pertama yang sebaiknya segera dilakukan sesudah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah mengadu. Misalnya kayak kasus si magang tadi, dia kan dilecehkan oleh salah seorang atasannya, tapi di hotel itu kan ada banyak orang lain. Iya. Ya, ada direktur, ada apa. Iya. Nah, berusahalah untuk menyebarkan cerita itu kepada orang-orang lain ini, mengadu. Karena dari pengalaman saya itu ternyata penting nanti dalam hal proses hukumnya. Nah, dalam kasus yang saya itu, masalahnya si korban ini nggak langsung ngomong. Jadi dia ceritanya baru berani bercerita setelah meledak konflik yang ketiga itu yang saya katakan tadi, yang ketika dia berusaha dipaksa untuk melakukan hubungan seks tapi dia tidak mau, itu marah gitu ya, jadi meledak. Nah, baru saat itulah dia merasa bahwa gue nggak bisa lagi hidup seperti ini gitu loh. Oke. Nah, ketika itu terjadi, memang salah satu pertanyaannya adalah kenapa kamu selama ini tidak nggak ngomong gitu. Dan ternyata dia bilang dia pernah ngomong, dan memang ada orang yang mengaku pernah dikabari, tapi itu terjadi sudah berbulan-bulan sebelumnya. Jadi pembuktian yang visum tadi nggak bisa. Udah lama juga. Udah lama. Dan untungnya juga nggak hamil ya. Tapi kalau hamil sebenarnya bisa tuh DNA kan? Iya, tes DNA. Tapi kan ini kebetulan dan alhamdulillahnya nggak hamil. Jadi itu jadi rame ya. Dia dilaporkan ke direksi, ke komisaris, bla bla bla, segala macam. Tapi yang terjadi kemudian adalah persis seperti yang terjadi sama si MC ini. Dituntut balik. Termasuk saya dituntut balik. Tapi ketika itu untungnya si korban ini menyimpan sebagian chat-chat dia dengan si pelaku, ya. Dan dari sana kalau polisi membacanya secara cermat gitu ya, artinya melalui ada audit lah ya, audit forensik atau apa namanya, itu jelas kok ada tekanan, ada paksaan lah, ada paksaan segala macam. Tapi akhirnya ini selesai ketika akhirnya si korban ini memutuskan untuk mendrop gugatannya, dia keluar dari tempat kerja itu, ya. Dia menarik semua gugatannya, walaupun saya nggak tahu persis ya, karena apa? Yang saya dengar sih, yang saya tahu, mungkin saya salah ya, orang tuanya diancam oleh si tim. Jadi si pelakunya itu punya tim gitu loh, ya. Nah ini, dan yang sedih juga adalah begini, Egra dan Cindy, ketika itu terjadi, dukungan dari orang-orang di sekitar si korban, artinya di kantor gitu misalnya, sesama perempuan nih, Gra, ya, misal temen kamu taruhlah diperkosa, karena si pemerkosa ini adalah orang yang dianggap terpandang di situ, ya, itu kamu langsung nggak percaya,
dan langsung menyerang si korban itu. Cenderung seperti itu sih Bang. Di WhatsApp grup itu begitu kalimat-kalimatnya. Oh, menurut kamu cenderung begitu? Menjustifikasi korban kayak udah deh lu lagian ngapain sih berurusan sama orang kayak gitu, istilahnya dia kan gini punya jabatan, elunya juga sih pasti gitu kan. Iya, Ada kalau kecenderungan jabatannya seperti tinggi itu. pasti Iya, gitu. bahkan kalimatnya, kok lu baru ngomong sekarang? Kenapa lu baru ngomong Kenapa lu sekarang? diem aja selama ini? Jadi artinya kalaupun itu benar, ya lu udah dapet lah dari bos lo itu, ya. Nah, padahal jadi dia nggak mau ngeliat dari sisi cerita si korban. Itu diserang. Bahkan si atasan-atasan yang lain itu walaupun kesian tapi did not do nothing. Kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Padahal banyak hal yang bisa mereka lakukan. Iya, ya. kayak Memang orang ini adalah orang yang terpandang gitu ya. Jadi mungkin ada rasa takut, ada mungkin rasa kalah pengaruh gitu ya. Sehingga memang akhirnya si perempuan ini memutuskan kayaknya memang dunia ini nggak memberi ruang buat dia lah ya. Toh nggak ada juga yang peduli ya. Dan ketika saya juga ikut kena gugat, kalau saya sih mengatakan bahwa ya kita harus perjuangkan sampai maksimal, sampai optimal. Ya tapi kalau si korban akhirnya memutuskan bahwa dia tidak mau melanjutkan mendrop gugatan itu ya apa yang mau dikata. Cuman menurut saya itu cerita seperti yang dikatakan MC ini itu memang sesuatu yang biasa terjadi ya. Dia menjadi korban, dia melapor tapi nggak punya bukti, terus dia berusaha bicara dan ketika dia bicara dia diserang ya. Nah, memang sekarang para pejuang perempuan biasanya mengatakan meminta ke polisi tolong lihat dari perspektif korban. Selalu dahulukan dugaan bahwa ini benar-benar terjadi. Bukannya nggak melakukan praduga tak bersalah ya terhadap pelaku, tapi kasihani dulu si korbannya, ya. Sehingga kalaupun ini mau dilanjutkan proses hukumnya, tolong lanjutkan proses hukum ini dengan rasa simpati, empati gitu ya terhadap si orang yang kemungkinan menjadi korban ini. Karena kalau enggak memang perempuan berat sekali, ya. Berat banget. Mudah-mudahan kalian nggak pernah mengalami hal yang serupa ya. Dan kalaupun kalian mengalami hal yang serupa yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau sampai terjadi, memang harus segera berteriak. Kalau perlu kalian membawa alat-alat proteksi diri seperti apa sih? Semprotan merica, alat kejut listrik. Alat kejut listrik. Wow, pro sekali. Enggak, yang semprotan itu juga nggak mahal-mahal amat kan. Iya. Tapi selalu taruh di tas kamu ya. Nggak juga gampang melakukannya, cuman paling nggak kalau sampai terjadi sesuatu yang membahayakan diri kalian punya resources, punya kekuatan, punya alat untuk melindungi diri kalian. Karena memang kalau ini sampai terjadi seperti yang terjadi di Mataram itu sangat-sangat menyedihkan. Iya. Semoga para perempuan benar-benar ya jangan sampailah mengalami ini. Dan kalaupun ya kalian mengalami ya benar-benar entahlah teriak atau lapor dulu ke atasan kalian. Oh, dan satu hal. Apa tuh? Kalau kalian tahu bahwa di lingkungan kalian itu terjadi, misalnya ada dugaan kecurigaan lah, misalnya bahwa ada bos kalian, ada Armando tuh atau siapalah gitu ya, itu katanya sih kayaknya sih melakukan pelecehan terhadap staffnya segala macam, jangan diem ya. Iya. Lapor. Upayakan untuk mempelajarinya dan mencegahnya, melaporkannya kepada atasan yang lebih tinggi dan seterusnya. Karena kekerasan seksual itu bisa menghancurkan hidup orang. Iya. Dan kekerasan seksual itu bisa membuat perempuan jadi kayak trauma lagi buat masuk kerja. Bisa depresi. Trauma berkepanjangan jadi. Ya. Semoga jangan sampai para perempuan Indonesia mengalami atau ada kasus-kasus kayak gini lagi. Amin. Jadi hari ini kita nggak banyak ketawa ya. Iya, janganlah. Kan berempati, Bang. Ya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kita di Kupas Berita hari ini. Kalau misalnya kalian punya saran atau komen ke bahas ini dong, itu silahkan ya di drop di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Cokro TV. Stay tune terus di episode Kupas Berita selanjutnya. Dadah. Thank you.